Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu channel King Prediksi. Yeah. Yo, kembali lagi bersama King Prediksi ya kawan-kawan. Mudah-mudahan kawan-kawan semua di rumah ataupun di mana kalian berada, kalian tidak bosan-bosan mendengar atau melihat channelnya King Prediksi yang memprediksikan tim-tim yang bakal main hari ini, hari esok, dan hari-hari kedepannya. Oke, langsung saja kita bahas dari pembahasan yang pertama. Di sini kita ambil dari North Central Amerika yang menjumpakan Kanada dan juga Honduras ya kawan-kawan. Langsung saja kita review dari 5 pertandingan terakhir kedua negara ini. Di sini Kanada berhasil mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 lainnya dengan hasil kalah. Sementara Honduras cukup baik ya kawan-kawan, karena di sini Honduras telah berhasil mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 lainnya dengan kekalahan. Lanjut kita lihat puncak klasemen sementara di North Central Amerika. Di sini sepertinya mereka pertama kali berjumpa ya kawan-kawan, karena di sini posisi Kanada berada di posisi 1 dengan 0 poin, disusul oleh Honduras di posisi 2 dengan 0 poin juga, sama-sama belum ada poin dan sama-sama pertama kali berjumpa ya kawan-kawan. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita lihat angka yang disediakan dari para bandot. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 1/4 dan 1,5, cukup tinggi ya kawan-kawan. Walaupun di sini Honduras lebih diunggulkan, tapi entah kenapa di sini Kanada yang memberi fur pada Honduras ya kawan-kawan, yaitu furnya dengan angka-angka yang tinggi pula. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil Kanada dengan fur 1/4. Kita harus berani dan kita harus pede ya kawan-kawan, apalagi kalau Kanada berada di kandang. Sepertinya cukup memuaskan dalam pertandingan-pertandingan sebelum-sebelumnya. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil handicap untuk handicap babak fultannya dengan mengambil Kanada di fur 1/4 ya kawan-kawan. Sepertinya jauh lebih baik kalau kita mengambil Kanada ya kawan-kawan. Oke, lanjut untuk over dan under di babak full time-nya. Tersedia di angka 2,5 dan juga 2,3/4. Sepertinya mereka ini saling mengejar poin ya kawan-kawan. Walaupun mereka ini pertama kali berjumpa dan pertama kali untuk bertanding di North Central Amerika. Langsung saja kita ambil di over 2,5 ya kawan-kawan tanpa berlama-lama, karena aku yakin di sini bola-bola mereka ini bakal terjadi bola-bola over, yaitu melebihi batas dari over 2,5 ya kawan-kawan. Ya, prediksiku di sini sepertinya dimenangkan oleh Kanada dengan skor 3-1. Oke, lanjut untuk prediksi yang kedua. Dari North Central Amerika, kita beralih ke FIFA Club World Cup ya kawan-kawan, seperti malam-malam sebelumnya yang kita bahas. Nah, di sini Real Madrid dijumpakan dengan Al Hilal ya kawan-kawan. Raksasa Spanyol dijumpakan dengan raksasa Saudi Arabia Club. Langsung saja kita lihat dalam 5 match terakhir kedua tim ini. Dalam 5 match terakhir, Real Madrid telah mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 lainnya dengan kekalahan. Sementara Al Hilal tidak jauh berbeda dengan Real Madrid ya kawan-kawan. Di sini Al Hilal telah mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kekalahan. Selipnya hanya dikalah saja ya kawan-kawan. Al Hilal tidak mendapatkan kalah, sementara Real Madrid mencapai 1 kali kalah ya kawan-kawan. Lanjut untuk puncak klasemen sementara di FIFA Club World Cup bagian Real Madrid dan juga Al Hilal ya kawan-kawan. Nah, di sini posisi Real Madrid berada di puncak klasemen nomor 2 ya kawan-kawan, yaitu dengan 0 poin. Sementara Al Hilal berada di posisi 4 dengan 0 poin juga. Perjumpaan pertama mereka di FIFA Club World Cup ya kawan-kawan. Nah, lanjut kita lihat angka yang disediakan dari para bandot. Sepertinya di sini perjumpaan mereka dibaringi dengan handicap yang tinggi ya kawan. Nah, langsung saja kita lihat dimulai dari angka 1,5, 1,3/4 dan juga 2. Wow, di sini Real Madrid nampaknya cukup nekat ya kawan-kawan, telah memberi pur-pur tinggi kepada Al Hilal. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan, walaupun Real Madrid berada di kandang, tapi entah kenapa feeling tim prediksi kali ini kita harus mengambil di Al Hilal dengan nahan 2 ya kawan-kawan, atau bisa juga dengan nahan 1,3/4. Sepertinya cukup rekom dan oddsnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah ya kawan-kawan. Aku yakin di sini Real Madrid bakal menang-menang tipis atas Al Hilal, tapi tetap Real Madrid yang menang. Dan kalau kita mengambil Al Hilal dengan nahan, dan kita pasti menang ya kawan-kawan, aku yakin. Oke, lanjut untuk over dan under di babak full time-nya. Di sini nampaknya bandot menyediakan angka yang begitu besar dalam pertandingan Real Madrid dan juga Al Hilal. Untuk over dan under di babak full time-nya tersedia di angka 3, 3,1/4 dan juga 3,5.
Di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di over 3 saja sudah cukup ya kawan-kawan. Karena seperti yang aku bilang tadi, Real Madrid pasti menang tapi dengan skor yang tipis. Seperti 3-2. Aku yakin pasti bola-bola over dan juga handicapnya untuk kita mengambil Al Hilal di nahan 2, kita pasti menang ya kawan-kawan. Dan tapi tetap utamakan prediksi kawan-kawan masing-masing sendiri. Di sini aku hanya menyarankan dan merekomendasikan saja dari pertandingan-pertandingan yang aku lihat sebelum-sebelumnya. Lanjut untuk prediksi yang ketiga. Masih seputaran FIFA Club World Cup ya kawan-kawan, yang menjumpakan Pachuca dan juga Salzburg. Dalam 5 match terakhir kedua tim ini, kalian bisa melihat di sini Pachuca telah mengantongi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil kalah, dan 1 dengan imbang ya kawan-kawan. Tidak jauh berbeda dengan Salzburg, karena di sini telah mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 lainnya dengan hasil kalah. Salahnya di sini Salzburg lebih unggul ya kawan-kawan, unggul di 1 menang tanpa seri juga. Lanjut untuk puncak klasemen sementara. Seperti sebelum-sebelumnya juga, di sini Salzburg menduduki peringkat pertama dengan 0 poin dan Pachuca berada di posisi 3 dengan 0 poin juga. Lanjut untuk handicap babak full time-nya yang diberikan dari para bandot. Tersedia di angka 00 atau lek-lekan seperempat dan juga setengah ya kawan-kawan. Ada 3 angka yang disediakan dari para bandot untuk handicap babak full time-nya. Nah, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil Red Bull Salzburg ya kawan-kawan dengan 00 atau lek-lekan juga bisa, atau kalau kalian mengambil Salzburg dengan kurs seperempat juga bisa ya kawan-kawan, karena di sini kita pede mengambil Salzburg. Langsung saja kita lihat untuk over dan under di babak full time-nya. Tersedia di angka 2/4, 2,5 dan juga 2/3/4. Nah, di sini sepertinya aku ragu ya kawan-kawan untuk mengambil over dengan angka yang tinggi-tinggi. Di sini bisa aku pastikan kalau kita harus mengambil di over 2/4 saja. Karena kalau di over 2,5 dan skornya 1 sama atau imbang, kita masih kalah setengah dan bill tetap berjalan ya kawan-kawan. Oke, di sini aku sarankan kawan-kawan mengambil di over 2/4 saja. Dan lanjut prediksi yang terakhir atau last match kawan-kawan. Nah, di sini masih juga tetap di FIFA Club World Cup ya kawan-kawan, yang menjumpakan Al Ain dan juga Juventus. Bisa kita lihat bersama-sama statistik dan juga 5 match terakhir kedua tim ini sama-sama kuat sepertinya ya kawan-kawan. Karena di sini Al Ain dalam 5 match terakhir telah mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 lainnya dengan hasil imbang. Juventus pun begitu juga, tidak jauh berbeda dan persis sama ya kawan-kawan, yaitu telah mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 lainnya dengan hasil imbang. Untuk puncak klasemennya tidak jauh berbeda dengan match sebelumnya, yang di sini posisi 2 berada di Juventus dengan 0 poin. Disusul oleh Al Ain di posisi 3 dengan 0 poin juga. Lanjut untuk kita melihat angka yang disediakan dari para bandot. Untuk handicap babak full time-nya tersedia di angka 1,5, 1/3/4 dan juga 2. Wow, cukup tinggi ya kawan-kawan. Dan sepertinya Juventus cukup berani untuk ngepur di Al Ain ya kawan-kawan. Oke, langsung saja kalau kita pede bisa mengambil untuk handicap babak full time-nya mengambil di Juventus. Tidak usah tinggi-tinggi ya kawan-kawan. Kita mengambil di handicap babak full time-nya dengan kurs 1,5 saja. Tapi kalau kawan-kawan pede, kalian bisa mengambil di Al Ain nahan 2 ya kawan-kawan. Walaupun di sini odds-nya cukup kecil, sepertinya di sini kita bisa mengambil Al Ain dengan nahan 2. Dalam 5 match terakhir pun kedua tim ini sama-sama kuatnya ya kawan. Nah, itu tergantung prediksi kawan-kawan juga. Di sini aku sarankan untuk mengambil Juventus dengan kurs 1,5. Oke, lanjut untuk over dan under di babak full time-nya. Tersedia di angka 2/3/4, 3 dan 3/4. Untuk over dan undernya pun di sini King prediksi tidak bisa memberi angka yang cukup tinggi ya kawan-kawan. Walaupun di sini tersedia dengan handicap yang tinggi, tetapi di sini King prediksi juga was-was dalam pertandingan Al Ain dan juga Juventus untuk over dan undernya. Menyarankan dengan mengambil di over 2/3/4 saja sudah cukup sepertinya kawan-kawan. Jangan mengambil over 3 ataupun 3/4. Karena di sini kita mau main santai dan bermain aman, bukan mau bermain bantai ya kawan-kawan. Dan tetap utamakan prediksi kawan-kawan masing-masing sendiri. Di sini King prediksi hanya menyarankan dan merekomendasikan dari apa yang pertandingan kita lihat sebelum-sebelumnya ya kawan-kawan. Oke, mungkin itu saja untuk prediksi kita malam ini. Mudah-mudahan King prediksi bisa memprediksikan atau merekomendasikan tim-tim yang bakal main ke depannya ataupun hari-hari selanjutnya ya kawan-kawan. Doakan saja King prediksi lancar-lancar channelnya. Dan bagi kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, comment, and share di channelnya King prediksi. Dan bagi kawan-kawan yang mau bergabung di grupnya channelnya King prediksi, bisa langsung ngeklik link atau nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ataupun komen.
Mudah-mudahan kawan-kawan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar agar bisa selalu stay di channelnya King Prediksi yang paling terdepan memprediksikan segala-segala bola ya kawan-kawan. Oke, sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di King Prediksi.